Oke, baik teman-teman, kita mulai di nomor 5. Nah, pada nomor 5, soalnya apa sih? Soalnya itu menyatakan tentang berdasarkan teks di atas, pengertian kata suplemen adalah, kita harus baca dulu. Tadi ada nggak sih yang membahas tentang suplemen di teks ini? Di paragraf pertama, dia kan menyatakan tentang dokter spesialis kandungan mengatakan vitamin D tidak hanya dibutuhkan pada anak. Berarti masih bukan tentang suplemen ya teman-teman. Kalau yang di paragraf kedua berbicara vitamin D itu memang harus diminum terus karena tidak cuma untuk promil. Berarti masih bukan. Kita cari nih yang di paragraf yang ketiga, konsumsi vitamin D juga sangat berguna. Ini kayaknya masih bukan. Terus kalau yang di paragraf keempat, ciri-ciri seseorang memiliki kadar vitamin D, ini masih bukan. Terus kalau yang di paragraf yang selanjutnya, ada di paragraf yang kelima, itu kan dia menyatakan tentang kadar vitamin D pada orang Indonesia itu menurut WHO rata-ratanya kandungannya 17,2, masih bukan tentang suplemen. Nah, tapi di sini udah ada nih Kak, ada kata suplementasi vitamin D, tapi kan kita belum bisa memberikan pengertiannya gitu kan teman-teman. Nah, kita lanjut dulu ke paragraf yang selanjutnya. Di paragraf yang ke-6 itu terkait tentang jemur jam 11 siang, berarti masih bukan terkait dengan suplemen pengganti gitu. Nah, ada di paragraf yang ke-8 ya teman-teman, ia juga menyarankan untuk mengkonsumsi suplemen vitamin D minimal 5000 IU sekali setiap hari. Berarti apa sih yang sesuai sama jawaban yang beneran bisa kita pilih buat pilihan paling benar? Nah, kalau yang pilihan A, nutrisi alami yang dapat ditemukan di makanan. Berarti kan bukan, soalnya kan di sini menyatakan bahwa ia juga menyarankan untuk mengonsumsi suplemen vitamin D. Berarti kan dia bukan bersangkutan makanan atau bahkan termasuk dalam kandungan makanan gitu kan, enggak. Berarti ini kan seperti buah dan sayur, apalagi berarti suplemen di sini kalau yang di pilihan A itu mencakup tentang buah dan sayur. Berarti jawabannya bukan yang itu ya teman-teman. Nah, kalau yang B, produk untuk melengkapi asupan makanan, ini mungkin aja. Oke, kita tandain dulu ini benar. Terus habis itu yang C, obat yang dapat dicampur dalam makanan. Nah, kalau kita lihat dari jawaban dari paragraf yang terakhir tadi, ini kan Dara mengatakan vitamin D juga bisa didapatkan dari makanan ikan, itu kan aslinya. Nah, kalau yang di paragraf sebelumnya kan suplemen vitamin D pada orang itu berarti harusnya dia bukan obat, karena kan dia tidak mengganti tapi dia melengkapi. Berarti bukan itu ya teman-teman, bukan yang C, bukan ini. Terus yang A tadi juga bukan. Terus kalau yang cairan vitamin untuk memenuhi kebutuhan tubuh, itu bukan, karena kan suplemen itu kan kita konsumsi lewat mulut gitu, jadi kita olah, ini bukan. Terus kalau yang olahan makanan alami, tentu saja bukan, karena kan tadi yang di bagian yang B, bagian yang di paragraf itu menyatakan bahwa suplemen itu dikonsumsi tapi bukan makanan gitu ya teman-teman. Berarti jawabannya ada di bagian yang B ini, yang benar adalah produk untuk melengkapi asupan makanan gitu ya teman-teman. Terima kasih.